guys, kembali lagi ke video aku, Teresa Cipta Nugraheni. Sebelum kalian kepoin tentang YouTube kali ini, kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Di sini aku bakal jelasin tentang initial assessment atau pengkajian awal. Nah, penerimaan pasien baru di emergensi rumah sakit memerlukan tindakan cepat dan tepat. Cara melakukan pengkajian awal harus dikuasai oleh perawat untuk mencegah kecacatan dan kematian. Pengkajian awal dibagi menjadi dua, yaitu primary survey yang terdiri atas airway, breathing, circulation, disability, dan exposure atau ABCDE. Sedangkan secondary survey dengan teknik head to toe. Dalam melakukan asuhan keperawatan pada kasus kegawat daruratan selalu diawali dengan melakukan pengkajian. Pengkajian kegawat daruratan pada umumnya menggunakan pendekatan ABC atau airway yang artinya jalan nafas, breathing artinya pernafasan, dan circulation artinya sirkulasi. Perlu diingat sebelum melakukan pengkajian harus memperhatikan proteksi diri atau keamanan dan keselamatan diri dan keadaan lingkungan sekitar. Tahapan pengelolaan penderita. Penanganan penderita berlangsung dalam keadaan berbeda. Yang pertama, pra-rumah sakit atau pre-hospital, di mana seluruh kejadian idealnya berlangsung dalam koordinasi dengan dokter di rumah sakit. Kemudian yang kedua, fase rumah sakit atau in-hospital, di mana dilakukan persiapan untuk menerima penderita sehingga dapat dilakukan resusitasi. Pengkajian keperawatan gawat darurat. Yang pertama, primary survey, merupakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki dengan segera masalah yang mengancam kehidupan. Tahapan dari primary survey meliputi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure dengan kontrol lingkungan. Langkah yang sangat penting agar dapat ditekankan pada waktu melakukan primary survey bahwa setiap langkah harus dilakukan dalam urutan yang benar dan langkah sepenuhnya dinilai dan berhasil. Setiap anggota tim dapat melaksanakan tugas sesuai urutan sebagai sebuah tim dan anggota yang telah dialokasikan peran tertentu seperti airway, circulation, sehingga akan sepenuhnya menyadari mengenai pembagian waktu dalam keterlibatan mereka. Airway dengan kontrol servikal. Yang pertama harus dinilai adalah ketidaklancaran airway dapat kita nilai dengan dua cara. Yang pertama, inspeksi. Yang bisa kita lihat adalah cairan yang dikeluarkan oleh pasien. Contohnya darah, sputum, ataupun sekret lainnya. Yang kemudian yang kedua, listen. Yang bisa kita dengar adalah gargling, yang disebabkan oleh cairan pangkal lidah jatuh ke belakang dapat menimbulkan suara snoring atau ngorok. Kemudian breathing. Yang pertama, inspeksi atau melihat langsung. Dada penderita harus kita buka untuk melihat langsung ke dada apakah dada pasien simetris atau tidak. Kemudian perhatikan dan hitung jumlah napas pasien dalam 1 menit. Sesuaikan dengan umur, kemudian simpulkan apakah branipnu normal, takipnu terdorongnya trakea, peningkatan JVP, jejas pada daerah dada, luka tusuk atau langsung pada kasat 3 sisi. Kemudian auskultasi. Auskultasi dilakukan untuk mendengarkan apakah bunyi paru normal atau fasikuler atau adanya bunyi napas seperti tambahan, seperti adanya wheezing atau ronki. Bunyi jantung dinilai untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada jantung tersebut atau perikosintesi. Kemudian yang ketiga, palpasi. Dilakukan untuk menilai adanya fraktur di daerah dada atau felt chest dan krepitasi atau udara subkutis. Yang keempat, perkusi. Dilakukan untuk menilai adanya udara atau darah dalam rongga pleura. Jika terjadi pneumotoraks, udara harus dikeluarkan dengan jarum di ICS kedua dan harus direncanakan pemasangan WSD. Hematoraks akan dipasang WSD, tetapi jika produksi 200 cc per jam, rencanakan torakotomi sito. Circulation dengan kontrol perdarahan. Perdarahan merupakan penyebab utama kematian pasca trauma dan pasca bedah. Dapat diatasi dengan terapi yang cepat dan tepat di rumah sakit. Tetapi yang dapat kita lakukan dengan cepat pada sirkulasi adalah balu tekan, penekanan pada arteri besar atau direct pressure point, pemasangan bidai, anti cairan yang keluar. Ada 4 observasi yang dalam hitungan detik dapat memberikan informasi mengenai keadaan hemodinamik ini, yakni tingkat kesadaran, warna, kulit, nadi, dan tekanan darah.
Dari circulation dengan kontrol perdarahan itu yang dibagi menjadi yang pertama tingkat kesadaran. Bila volume darah menurun, perfusi otak dapat berkurang, yang akan mengakibatkan penurunan kesadaran atau walaupun demikian, kehilangan darah dalam jumlah banyak belum tentu mengakibatkan gangguan kesadaran. Yang kedua, warna kulit dan akral. Warna kulit dapat membantu diagnosis hipovolemia. Penderita trauma yang kulitnya kehitaman terutama pada wajah dan ekstremitas jarang yang dalam keadaan hipovolemia. Jika wajah pucat keabu-abuan merupakan tanda dari hipovolemia dan kulit ekstremitasnya juga berwarna keabu-abuan. Kemudian ada nadi. Nadi yang besar seperti arteri femoralis atau arteri karotis harus diperiksa bilateral untuk kekuatan nadi, kecepatan, dan irama. Pada saat shock, nadi akan kecil dan cepat. Yang keempat, tekanan darah. Diperlukan kehilangan volume darah lebih dari 30% untuk dapat terjadi penurunan tekanan darah. Kemudian disability. Nah, disability ini maksudnya kesadaran dan kemampuan pasien. Kemampuan pasien dapat dinilai berdasarkan GCS. Kesadaran dapat disimpulkan melalui kompos mentis, apatis, somnolen, sopor koma, dan koma. Penilaian pupil sangat penting untuk mengetahui apakah ada perdarahan otak. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pembesaran pupil atau anisokor. Tes Babinski apakah positif atau negatif dan nilai tanda adanya laterasi. Kemudian exposure. Exposure adalah membuka seluruh pakaian pasien dan melakukan pemeriksaan head to toe. Pemeriksaan tubuh bagian belakang dapat dilakukan dengan teknik lock roll. Pasien harus diselimuti kembali untuk mencegah hipotermi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang secondary survey. Didefinisikan sebagai pemeriksaan secara lengkap yang dilakukan secara head to toe dari depan hingga belakang. Secondary survey dilakukan setelah kondisi pasien mulai stabil, dalam artian tidak mengalami shock atau tanda-tanda shock telah mulai membaik. Yang harus dikaji yang pertama, anamnesis, mengenai cedera yang mungkin diderita pasien atau biomeka trauma yang didapat dari penderita maupun keluarga. Anamnesis meliputi empel, yang A, alergi, yang M, medikasi atau obat-obatan dikonsumsi, yang P, penyakit sebelumnya yang diderita, yang L, last meal berhubungan dengan rencana operasi, yang E, events biomekanik yang mendukung cedera. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Yang pertama itu dari kepala. Seluruh kepala diperiksa, kulit kepala dan tengkorak melalui palpasi dan inspeksi untuk memastikan luka dan fraktur. Kemudian yang kedua wajah. Pada mata dilihat ada refleks cahaya, pupil isokor atau anisokor. Kemudian hidung, palpasi kemungkinan menunjukkan suatu fraktur zigomat, telinga dan mandibular. Yang ketiga, vertebra cervicalis dan leher. Memeriksa leher collarneck harus dilepas dan tetap dilakukan fiksasi leher. Periksa adanya deviasi trakea yang menunjukkan tension pneumotoraks. Kemudian adanya toraks. Itu pemeriksaan ini dilakukan 4 tahap, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Kemudian selanjutnya abdomen. Cedera intra-abdomen dilakukan USG, abdomen, dan hepar. Biasanya pasien tidak dapat bertahan lama karena mengalami shock yang berat. Kemudian adanya pelvis. Ini cedera pelvis akan tampak pada pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan pelvias sebaiknya akan dipasang PSAG atau pneumatic anti-shock German. Kemudian punggung. Pemeriksaan punggung dilakukan dengan teknik lock roll atau memiringkan pasien secara bersamaan. Dan yang terakhir ekstremitas. Dilakukan dengan look feel move. Jika ada fraktur dengan jelas dilakukan fiksasi. Raba denyut nadi daerah distal untuk memastikan sirkulasi perifer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.